ternyata papi saya memberikan contoh, oh itu ternyata beliau melakukan wakaf. Kalau dulu kan teman-teman tahu ya, wakaf itu lebih kepada apa sih? Tanah, madrasah, masjid gitu ya, dan lain sebagainya. Dan saya pelajari ternyata oh itu yang dilakukan oleh orang tua saya, melakukan wakaf dengan membangun masjid di sekitar rumah saya, teman-teman. Nah, begitu saya dewasa, kemudian saya kerja, dan saya dikasih inspirasi, ya, mungkin dikasih kode gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahu lebih banyak lagi tentang wakaf, teman-teman. Dan saat itulah saya ketemu Bapak Ustadz Julhamdi, yang saya nggak kenal banget beliau, ya, lewat dikenalkan oleh temannya suami saya, ya. Jadi Mbak Ina itu leader saya dulu, dia bilang, Mbak Mila lagi mau punya wakaf, ya. Nah, disitulah di kajian wakaf lembaga asuransi AIA itulah saya mengenal wakaf, ya. Tapi sebetulnya AI-nya sendiri nggak bikin program wakaf, cuma kajian itu. Nah, dari situ saya tanya Mbak Ina, apa wakaf yang bisa saya lakukan saat ini? Ternyata Mbak Inanya menghilang, dan kurang lebih 3 bulan kemudian barulah saya ketemu beliau, dan dia bilang, ada nih Mbak Mila wakaf lewat Lembaga Syariah Alliance, ya, dan programnya adalah Kuantum Wakaf. Nah, sejak itu saya ketemu Pak Jul, boleh nggak saya bikin materi-materinya, gitu ya. Materinya bukan cuma sekedar materi, tapi materi berdasarkan saya coba untuk menjelaskan kuantum wakaf itu salah satunya ke kakak saya nomor 1 sampai nomor 6, ya. Pulang dari situ nggak ada satupun yang berhasil. Terus Mbak Ina bilang, Mbak Mila, jadi kuantum wakaf itu memang ujian kesabarannya tingkat dewa, ya. Dari situlah nanti Mbak Mila akan dibukakan kemudahan untuk Mbak Mila untuk edukasi dan closing wakaf, ya. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Next pakai laptop. Oke. Nggak bisa pakai itu ya, Pak? Oke. Nggak ada ya? Oke, ini teman-teman yang pertama kali saya buat yaitu panduan siar wakafnya nih, teman-teman ya. Ketika saya coba untuk buat janji temu atau memperkenalkan diri saya sebagai duta kuantum wakaf. Ya, sebetulnya lebih simpel sih teman-teman ketika kita langsung edukasi aja. Jadi waktu saya mengedukasi sahabat-sahabat saya cuma bilang Assalamualaikum, ya, misalnya contoh Bu Tia lah yang pertama kali wakaf lewat saya ya. Teh punten, Mila ini sekarang jadi duta wakaf. Jadi open aja langsung, ya, nggak pakai pura-pura mau bikin janji temu kah, atau mau bikin ngajak ngopi kah, atau ngeteh kah gitu ya. Jadi langsung aja to the point. Teh sekarang Mila jadi duta kuantum wakaf. Boleh nggak kapan-kapan sharing nih tentang program kuantum wakaf gitu ya. Nah, ketika saya janji temu sama beliau, dan saya putuskan misalnya contohnya hari Jumat saya ketemu beliau sore atau siang, saya langsung menyodorkan yang namanya kartu nama, teman-teman. Teman-teman udah sebagian punya kali ya kartu nama ya, udah ya. Nah, itulah kepedean saya, itu salah satu toolkit saya untuk menyatakan kalau memang saya ini adalah duta kuantum wakaf, teman-teman. Ya, karena itu salah satu bukti. Kadang orang kan bilang gini, mana buktinya, Mil, kalau lu duta kuantum wakaf? Mohon maaf ya pakai gua lu ya. Kadang-kadang saya ketemu sama teman juga ngomongnya gua lu gitu ya. Nah, mana buktinya Mbak Mila kalau Mbak Mila jadi duta kuantum wakaf? Nah, ada yang punya kartu nama, teman-teman? Boleh pinjam Mbak Nana? Bentar ya. Ini kartu nama saya, ya. Nama saya ini, dan inilah kantor Duta Kuantum Wakaf yang kebetulan saya
masukin alamat itu vision yang di Grand Slivi, teman-teman. Ya, nah itu kan memang kantornya kan lumayan cukup besar, jadi agak menjual. Kalau bahasa saya agak menjual ya. Mbak Mila kantornya di mana? Ini Mbak, di Grand Slivi. Kemudian saya balik ya untuk menjelaskan kembali, Mbak, saya Duta Kuantum Wakaf itu salah satunya adalah membantu lembaga Najir Wakaf di sini, Mbak, untuk mempunyai dana wakaf abadi. Apaan tuh Mbak Mila dana wakaf abadi? Gini Mbak, salah satunya. Contoh di Magfiro. Magfiro itu yayasan pesantren yang lumayan besar yang ada di Kota Bogor. Ya, saat ini didirikan oleh Ustadz Hatta. Ya, tetapi yang namanya usia kan kita nggak pernah tahu. Usia Pak Ustadz Hatta itu hampir 60 kalau nggak salah ya, 50 sekian lah. Nah, bagaimana yayasan tersebut bisa istilahnya terus mendapatkan dana wakaf yang abadi? Salah satunya adalah dengan menghimpun dana wakaf dari Kuantum Wakaf. Ya, ini beberapa najir wakaf yang kami bantu untuk mempunyai dana wakaf abadinya. Nah, di situ Mbak Tia tanya, Mbak Mila kenapa kok mau jadi duta kuantum wakaf dari najir-najir ini? Kan Mbak Mila bukan keluarganya, bukan juga donatur terbesarnya. Nah, disitulah titik poin saya bilang, itulah visi misi kita sebagai duta kuantum wakaf, yaitu menghimpun dana wakaf abadi dan kita mempunyai potensi pahala jariah dengan membantu najir-najir wakaf tersebut mempunyai dana wakaf abadi. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, misi mulianya adalah kita membantu setiap keluarga untuk punya amal jariah. Ya, selain pribadi kita yang mungkin masih single, tapi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin sudah punya keluarga, artinya kita bisa mempunyai wakaf secara sekeluarga gitu ya, bersama-sama. Nah, itu poin terpenting teman-teman. Nanti boleh teman-teman role play bagaimana caranya kita introduction ya, atau perkenalan secara awal bagaimana kita memperkenalkan diri kita sebagai duta kuantum wakaf. Ya, itu yang pertama. Poinnya itu dulu aja. Kemudian saya jelaskan, Mbak Tia pernah ikut pengajian ya, gitu. Wah sering Mil gitu ya. Pernah nggak sih dengar tentang amal jariah gitu ya? Terus dia bilang, dengar sih Mil, ya zaman SD juga kita belajar agama, kita diterangkan tentang amal jariah. Nah, apa itu amal jariah? Nah, kita sebutin. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doa anak yang soleh. Punten nih Mbak Tia, yang aku tahu kan Mbak Tia anaknya banyak banget ya. Kurang lebih ada 9 orang. Ya teh, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita bincang-bincang teman-teman ketika kita sharing wakaf. Enggak melulu kita cerita dari A sampai Z pakai buku Quantum Kit itu ya. Quantum Kit itu hanya untuk 1, kita mempelajari apa yang nanti kita bisa sampaikan. Jadi kalau Quantum Kit itu kan dari halaman 1 sampai halaman terakhir, kayaknya kalau kita ngapalin nggak hafal-hafal ya. Betul nggak? Jadi ketika kita mau men-sharing salah satu aja contohnya, nih Mbak Tia, ada wakaf dari sahabatnya Rasulullah. Sebutlah Umar bin Khattab misalnya gitu ya. Oke, saya kembali tentang amal jariah. Punten teh. Teteh punya anak 9 orang. Ya, berharap dapat doa dari mereka ketika kita nggak ada. Tapi kan teh di dunia ini ya contohlah kita. Kita di dunia aja mikirin makan, mikirin kerjaan, mikirin apa yang banyak kita lakukan. Kadang punten nih teh, saya kerja nih teh. Kadang-kadang meeting jam 1, jam 12 kudu sholat, makan setengah jam, keburu-buru sholatnya. Kadang terlupakan, lewat untuk membacakan doa untuk orang tua kita. Benar nggak teh? Iya ya. Artinya apa sih teh? Artinya adalah mungkin amal jariah dari doa anak yang soleh nggak banyak-banyak banget kita bisa berharap, benar nggak teh? Apalagi nanti mereka punya keluarga, punya kesibukan masing-masing. Ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Punya nggak sih kita ilmu yang kita punya, kemudian kita sharing dan dipakai oleh mereka? Contoh deh guru, kalau guru matematika, guru bahasa Inggris, guru IPA, dipakai sama sang murid, sang guru dapat pahala jariah. Nah, kira-kira teh punten teh punya nggak ilmu yang bermanfaat yang nantinya membantu kita menambah timbangan amal jariah kita? Nggak punya teh. Saya makan rumah tangga, gitu ya. Dia bilang, oke teh. Nah, yang poin pertama nih teh, sedekah jariah atau wakaf. Dan itulah satu-satunya yang bisa menambah amal jariah kita, timbangan jariah kita nantinya. Satu, memudahkan kita ketika sakaratul maut. Yang kedua, bisa menerangi kuburan kita teh. Kepengen gak sih teh punya wakaf sebagai timbangan amal jariah kita? Gitu ya. Nah, itu salah satunya teman-teman kalau kita mau masuk mereviewnya dari amal jariah yang sesimpel mungkin lah, karena itu yang bisa masuk ke level ibu rumah tangga, ya, kemudian ke anak-anak, ke milenial, ke bapak-bapak, apapun profesinya ataupun backgroundnya, itu paling mendasar yang bisa kita kasih tahu ke mereka, teman-teman. Mohon maaf ya, dubbing ya. Oke, kita lanjutin aja ya, teman-teman, sedikit lagi. Nah, itu teman-teman. Nah, kenapa amal jariah itu menjadi salah satu mungkin bahasanya kalau zakat itu, zakat jatuhnya apa sih teman-teman? Wajib apa sunnah? Wajib ya, zakat mal atau zakat penghasilan ya. Kemudian kalau oke, ya. Kuat, Pak. Oke, yang kedua ya. Sorry, Pak. Oke, baik teman-teman. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya. Oke, saya pindah sedikit ke sini ya, teman-teman. Oke ya. Gini teman-teman. Ini kan tadi sudah kita pelajari masalah prolognya ya. Prolog kita memperkenalkan diri kita sebagai duta kuantum wakaf. Kemudian tadi kita sampaikan tentang mereminder kembali bagaimana kita Oke. Ya, baik Pak. Ustaz, thank you. Nah, ini yang tadi ya. Tadi kita udah masuk ke amal jariah tadi ya. Oke. Nah, kita bisa langsung menjelaskan tentang program kuantum wakafnya nih, teman-teman ya. Informasikan dulu benefit kuantum wakafnya. Ya. Kalau contoh tadi Ibu Tia. Teh, kalau zakat itu kan hukumnya wajib. Ya, kemudian kalau puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah ya. Kemudian kalau sedekah sunnah juga ya. Nah, sama teh, wakaf juga sebetulnya sunnah. Namun sunnah yang sangat-sangat yang tadi disebutkan menjadi salah satu amal jariah kita. Sedekah jariah. Karena berbeda dengan sedekah yang biasa gitu ya. Nah, ini pun sebentar ya, saya masuk ke ini aja. Ya, sedekah jariah. Kemudian saya berikan contoh dari wakaf Rasulullah ya, Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Saya cuma sekilas sih sebetulnya ngasih contoh-contoh seperti itu. Nah, Teh, kalau boleh memilih, Teteh mau sedekah biasa atau mau sedekah jariah, Teh? Dia bilang sedekah jariah, mil, wakaf. Tapi kan saya nggak punya penghasilan. Terus gimana caranya saya punya nilai wakaf yang besar seperti contoh
Umar bin Khattab atau membangun masjid yang nilainya 500 juta rupiah misalnya, contoh seperti itu. Ada nih Teh, namanya program kuantum wakaf. Ya, program kuantum wakaf adalah program wakaf yang sangat mudah, terencana, pasti dan amanah. Kenapa mudah? Karena kita bisa menabung mulai sekarang Teh. Contoh nih Teh, Teteh kepengen punya masjid yang harganya 500 juta deh, nggak usah besar-besar banget ya Teh ya. Nah, nilai 500 juta itu Teh, nilai masjid 500 juta itu Teh, Teteh bisa cicil lewat tabungan kuantum wakaf. Gitu ya, saya sih cuma bilangnya tabungan kuantum wakaf ya. Yang nilai nominal masjid tersebut sudah kita buatkan di awal akad wakafnya. Contoh 500 juta. Nah, dari program kuantum wakaf itu Teteh tuh nggak hanya punya wakaf nilai 500 juta saja. Tapi Teteh juga sudah menyiapkan waris. Kenapa kok disiapkan waris? Kan saya ibu rumah tangga, Mil. Nggak ada kewajiban saya untuk meninggalkan warisan untuk anak-anak saya, dia bilang gitu ya. Tapi Teh, sebagai umatnya Allah ya, ibu yang baik, sebaik-baiknya kita sebagai ibu, kalau memang kita bisa mempersiapkan waris, kenapa enggak? Gitu ya. Bolehlah teman-teman sebutkan tentang ayatnya. Ayatnya apa? Ada yang hafal enggak? Anisa ya. Al-Baqarah enggak yang meninggal. Anisa ayat 9 ya, bahwa seorang muslim itu ketika meninggal dunia, ada yang hafal? Harus meninggalkan keturunannya tidak dalam keadaan sengsara. Artinya gini Teh, ketika kita nggak ada, kalau kita bisa meninggalkan yang baik untuk anak-anak kita, maka itu pun menjadi pahala jariah kita Teh. Ya, sehingga anak-anak kita tidak ditinggalkan oleh kita, tidak dalam keadaan sengsara, apalagi minta. Kalau perlu ya kita persiapkanlah Teh warisan-warisan besar itu. Oh gitu ya. Nah ternyata teman-teman, mohon maaf nih, saya ketika waktu dapat wakif yang di Delta Mas ya, Cikarang apa Karawang sih, saya lupa tuh namanya ya. Nah itu pun dia nggak paham ternyata. Ternyata dia nggak paham bahwa dia harus meninggalkan waris untuk keturunannya. Ya, nah itu teman-teman, makanya kenapa kita butuh quantum kit untuk yang baru-baru khususnya untuk memandu kita, memudahkan ketika sharing wakaf. Ya, untuk sharing wakaf. Terus Teh Tia tanya, Teh Mila, saya kan nggak punya penghasilan, gimana caranya? Teteh punya uang belanja nggak? Sehari berapa dikasih suami? 100.000, dia bilang. Paling bagus deh Teteh masak maksimal berapa? 50.000, 35.000, ya paling mewah sih 50.000 Teh, gitu ya dia bilang. Artinya Teteh bisa Teh menyisihkan 20.000 sampai 30.000 untuk nilai tabungan kuantum wakaf itu sendiri, gitu ya. Terus dia bilang, Teh, kalau nanti saya nggak bisa nerusin kuantum wakafnya atau tabungannya bagaimana, gitu ya. Jadi ada keraguan nih dari pihak si wakif. Saya bilang, Teh punten, Teteh merencanakan makan aja, masakan aja buat keluarga setiap hari ada nggak Teh? Ada. Artinya Teteh jangan ragu. Ya, Allah saja sudah mampukan kita atau memberikan rezeki kita untuk bisa makan hari ini. Bagaimana kalau dengan wakaf itu tadi? Pasti Allah juga mampukan karena ini menjadi salah satu pahala jariah kita dan keluarga. Nah, itu versi yang ke ibu rumah tangga ya, teman-teman ya semua. Dan kemarin pun saya coba untuk presentasi ke salah satu perusahaan besar nih teman-teman. Gimana ya caranya saya presentasi ke salah satu perusahaan besar? Karena perusahaan besar biasanya punya yang namanya bukan komunitas karyawan ya, himpunan karyawan ya, apa sih namanya? Serikat ya. Dan alhamdulillahnya kebetulan saya punya koneksi di sana. Saya buatlah slide-nya, cuma saya belum kasih ke Anissa ya.
slide presentasi saya ke salah satu perusahaan Astra Internasional tersebut. Nah, teman-teman jangan ragu. Jadi ketika kita sharing wakaf, kalau memang sharing wakaf itu bisa ngumpulin 20-30 orang, kenapa enggak? Gitu ya. Kalau mau kita bantu sama tim-tim yang lain untuk bisa testimoni atau sharing-sharing wakaf lainnya itu juga bisa. Dan kemarin ketika saya sharing wakaf di salah satu perusahaan tersebut, saya cuma minta bilang ke ketuanya, ketua serikat buruhnya itu, saya cuma bilang saya mau sharing tentang kuantum wakaf. Boleh nggak kurang lebih 15 menit aja. Nah, disitulah saya cuma kasih slide-slide ini teman-teman. Slide tanpa menggurui mereka, karena begitu saya saya lihat dan rekap, itu karyawannya usianya usia lanjut ya, di atas 45 tahun ke atas. Artinya ketika saya sharing, mohon maaf banget ya, takutnya kita menggurui gitu ya. Jadi saya lebih kepada sharing dan memberikan contoh-contoh. Sorry, ini ada contohnya nggak ya? Nah, ini teman-teman, contoh-contoh orang-orang yang sudah punya kuantum wakaf dengan cara menyisihkan: satu, uang jajan; kedua, uang belanja; ketiga, dari income, profit atau bidang usaha; yang keempat, dari seorang karyawan. Punten, kita mau break dulu. Apa-apa. Oke ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau masuk tentang amal jariah itu sangat masuk banget untuk milenial masuk, untuk orang tua masuk, untuk kepala rumah tangga masuk, untuk ibu rumah tangga pun masuk, teman-teman. Poinnya sih itu aja dan sangat-sangat simpel. Nah, barulah nanti saya bilang ada salah satu yang ini ya, contohnya. Nih misalnya contoh. Ini nih kepala rumah tangga, istrinya nggak kerja, punya anak 2. Saya cuma bilang, Pak Yoga sayang nggak sih sama istrinya, sama anak-anak Pak Yoga? Sayang Mbak Mila, sayang banget. Apa sih yang nggak pernah Pak Yoga kasih buat anak-anak sama istri? Hampir nggak pernah, Mbak Mila. Nah, Pak Yoga mau nggak sih punya amal jariah yang sama beserta istri dan anak-anak? Gitu ya. Pak Yoga cuma nyisihin 10.000 doang loh. Pak Yoga 10.000, istri 10.000, anak 2 10.000. Yang cuma 40.000, Pak. Tapi itu punya wakaf sekeluarga dan kita akan bersama-sama sampai jannahnya Allah, Pak. Artinya apa, Pak? Bapak mempersiapkan semuanya itu cuma bukan untuk bekal dunianya saja, tapi bekal akhiratnya pun itu dipersiapkan oleh Bapak. Sekarang gini deh, Pak, Bapak penikmat kopi nggak sih? Penikmat banget Mbak Mila, apalagi kopi yang kekinian sekarang. Nah, kita konversikan deh Pak. Seberapa kaya sih Pak kalau Bapak nggak pakai kopi, misalnya gitu ya. Wah lumayan Mbak Mila, sehari 65.000 kali 25 hari aja udah berapa? Udah hampir 3 jutaan kali ya. Nah, sekarang kita konversikan Pak. Dengan kita punya amal jariah wakaf, dengan menyisikan cuma 40.000 doang Pak. 40.000 tapi amal jariahnya sekeluarga gitu ya. Jadi tanpa harus kita memikirkan nanti deh Mbak Mila nunggu kaya dulu, nunggu bonus dulu deh Mbak Mila. Ya gaji saya kan 150 juta, bonus saya nanti kan 2 kali lipat, dapatlah 230 juta nanti aja deh Mbak Mila gitu ya. Pak maaf, kalau hari ini saya cerita tentang wakaf dan Bapak bisa langsung berwakaf, artinya Bapak tuh sudah menunaikan langsung wakaf Bapak. Walaupun dengan cara ditabung setiap bulannya atau dicicil ya seperti Pak Jo bilang. Dicicil setiap bulannya 40.000 rupiah. Tapi Bapak punya waris sebesar 1 miliar Pak. 550 jutanya Bapak bisa wariskan, 450 jutanya Bapak bisa wakafkan sekeluarga. Pak Yoga nanya lagi, kok bisa Mbak Mila sekeluarga? Iya Pak. Karena nanti ketika Bapak ikrar wakaf, Bapak sebutkan di situ pahala jariahnya adalah untuk Bapak, untuk istri dan anak-anak Bapak. Wow, bagus banget ya programnya. Gitu ya teman-teman. Jadi pun kalau ada pun penolakan, saya orangnya
nggak berdebat sama beliau ya, apalagi kadang-kadang usia di atas 45 tahun, knowledge-nya lebih banyak gitu ya, atau dia bilang, "Mbak, ini halal enggak?" "Halal, Pak, karena ada fatwa MUI-nya." Nah, makanya kenapa saya sarankan teman-teman punya bukunya, ketika dia tanya, kita bisa kasih buktinya. "Ini, Pak, ada deh di sini ya, fatwa MUI-nya gitu ya. Dan ini di bawah naungan OJK juga. Kenapa kok di OJK-in atau di bawah lembaga syariah atau badan wakaf syariah gitu ya. Kenapa? Karena wakaf-wakaf yang nantinya cair atau diberikan kepada nazir wakaf itu juga diaudit gitu ya, apakah betul ya wakaf yang sudah diberikan ke IKD misalnya melalui Aliansi Syariah itu digunakan untuk pembangunan masjid atau tidak. Jadi teman-teman, quantum kit itu sangat penting untuk nge-backup bila terjadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu ya. Itu aja sih teman-teman yang saya mau sharing. Kira-kira buat teman-teman yang baru ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanya? Nanti yang saya presentasi ke perusahaan saya kasih modul barunya ya, Nisa. Biar teman-teman bisa sharing juga kalau dirasa memang kalau perlu sharing wakaf 20 orang ya kenapa enggak gitu ya. Daripada misalnya sharing wakafnya cuma 1 orang gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Atau mau langsung role play aja? Hah? Soalnya kalau nggak role play, nggak dicoba-coba, nggak pinter-pinter loh teman-teman ya. Dulu juga saya dipaksa sama Pak Ustadz, ayo Mbak Mila hari ini sharing wakaf ke siapa? Jadi kan saya nggak bisa bohong sama Pak Ustadz. Mau nggak mau dijadwalin sehari 2, walaupun ya Pak Ustadz ditolak, ya Pak Ustadz ditolak. Tapi itulah membuat saya akhirnya pede gitu ya. Pede untuk ketemu teman-teman lainnya gitu ya. Kadang waktu pas saya makan bakso, nah ini salah satunya ya, saya makan bakso di Taman Cimanggu, harganya 25.000, itu lagi kekinian banget tuh, namanya mie sapi namanya, kan ada mie ayam ya, ini mie sapi namanya 25.000, untungnya saat saya makan itu lagi sepi, jadi saya bisa sharing wakaf ke pemiliknya gitu, Pak punten, Bapak anak SMA 5 ya? Iya kok Mbak tahu, iya saya direferensiin dari suami saya, kebetulan suami saya anak SMA 5 gitu ya, cuma memang mungkin beda angkatan. Udah langsung saya nyodorin kartu nama, teman-teman. Ya memang itulah dahsyatnya kartu nama ya. Begitu saya sodorin, saya duta kuantum wakaf Pak punten boleh nggak 5 menit aja saya sharing tentang kuantum wakaf. Oh boleh Mbak Mila. Ya udahlah cerita. Nah saat itulah saya bilang Pak, mau tambah berkah nggak usaha Bapak? Bapak harga mie ayamnya kan 25.000 ya. Mau nggak Pak? Mie sapi. Mie sapinya kan 25.000 ya. Bapak mau tambah berkah nggak usahanya? Bapak mau nggak sih ngedoain konsumen-konsumen Bapak yang datang ke sini, rezeki mereka pun tambah berkah Pak? Emang bisa ya Mbak Mila? Bisa Pak. Dengan Bapak menyisikan harga 1 mangkok mie sapi Bapak 25.000, Bapak punya program wakaf Pak. Sesimpel itu Mbak Mila, beneran Pak. Ya udahlah singkat cerita ambil, kemudian saya tempelin spanduk di tempat mie sapi tersebut. Saya bikinin spanduk mie sapi berwakaf, gitu ya. Terus saya tempelin nomor handphone saya di situ. Kemudian saya bikin flyer juga di meja. Biasanya kalau di meja makan atau meja warung kan suka ada brosur ya, brosur standing. Nah itu saya tempelin teman-teman. Jadi saya modal sendiri aja. Tempelin mie sapi berwakaf, gitu ya. Terus saya ajarin si pemiliknya, Pak, nanti kalau tak ada yang tanya, bilang ya Pak, semangkok mie sapi ini sudah Bapak wakafkan. Ya, artinya konsumen yang datang ke sini pun punya kontribusi berwakaf. Betul nggak teman-teman? Betul ya? Tambah seneng nggak sih konsumennya? Pasti tambah seneng. Dan yang kedua, Pak, gimana? Saya bilang,
Pak nanti ajarin ya Pak caranya. Bapak tanya, gimana rasa mie sapinya? Wah enak banget. Boleh ya nanti Bapak cerita sama sahabat-sahabat Bapak, teman-teman Bapak untuk bisa datang ke sini dan ini mie sapi berwakaf. Gitu, sesimpel itu sih teman-teman ya. Jadi dimanapun saya berada ataupun teman-teman berada, ini kartu nama tetap harus dibawa. Karena ini akan jadi senjata teman-teman. Ya, ketika saya masuk ke klinik gigi, sama juga ke klinik gigi. Ya, di situ ada stiker klinik gigi berwakaf. Ternyata 20% profitnya itu diwakafkan oleh komisaris pemilik Medikit tersebut. Nah, kebuka kan mindsetnya untuk kita juga bisa masuk ke klinik-klinik kecantikan, ya, kemudian ke klinik apa lagi biasanya? Skincare ya. Terus apa lagi? Klinik apa lagi? Klinik totok mungkin, ya. Itu yang bisa kita dapatkan teman-teman. Jadi nggak mentok-mentok harus ketemu konsumen yang kaya kah atau teman-teman kita kah. Kadang kita cerita sama teman belum tentu closing. Ya, belum tentu closing. Sama saudara aja saya berkali-kali belum pernah begitu saya cerita langsung closing. Enggak, itu perlu proses. Artinya apa? Kita diminta untuk terus berlatih. Latihan lagi, oh ketemu si ini latihannya begini. Oh ketemu Pak Ustadz, saya pernah ketemu Pak Ustadz agak-agak jiper juga ya. Punya pesantren di Kota Bogor, gimana caranya yang ngomong sama Pak Ustadz ya. Beda kan, Ustadz itu kan ilmunya tingkat dewa gitu ya, ya segala mah baru cetek kali. Jadi saya cuma bilang Pak Ustadz punten, saya ini lagi istiqomah hijrah nih Pak Ustadz, lagi belajar tentang amal jariah wakaf. Sebenarnya Pak Ustadz, jadi udah ngobrolnya sama Pak Ustadz. Ya, begitu saya bilang, Pak, boleh nggak sih saya nih kan sekarang jadi duta kuantum wakaf. Wah, bagus atuh Mbak Mila. Ya, nah Pak punten, Pak Ustadz punya jamaah nggak? Punya Mbak Mila. Boleh nggak sih Pak, tiap kali nanti kajian Bapak bawain tentang amal jariah. Nah, disitulah nanti saya sering sedikit tentang program kuantum wakafnya Pak Ustadz. Nah, jamaah-jamaah itulah nanti Pak Ustadz yang nanti akan berwakaf di pesantren Pak Ustadz gitu. Ya, jadi sesimpel itu, mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Muspita. Saya mau menanyakan terkait dengan ini ya kuantum wakaf gitu. Nah, kan kalau misalnya di wakaf ini kan ada kayak asuransi polisnya juga. Tapi nanti kan digunakan untuk wakaf ya kan, digunakan untuk wakaf. Nah, misalkan kan kalau misalnya untuk wakaf itu kan biasanya kan ada usia-usianya kita mau berapa tahun gitu kan. Nah, nanti itu kita untuk ke depannya kan kita kan menyicil tuh Bu, ya kan, menyicil terus misalkan 300.000 gitu kan. Ketika kita dalam posisi kurang sehat, ya misalkan kurang sehat total gitu kan, otomatis kita kan nggak bisa membayar kan ya Bu, gitu kan, misalkan kita nggak bisa membayar tuh. Nah itu wakafnya bagaimana gitu kan, kalau misalnya wakaf ini kan nanti kan dipergunakannya kalau misalnya kita meninggal gitu kan, baru uang itu akan cair dan digunakan untuk wakaf. Tapi kalau misalnya posisinya kita dicacat total gitu ya, misalkan kayak kita udah nggak bisa sama sekali usaha gitu ya, maksudnya bukan usaha ya, dan maafin itu mencari penghasilan kayak gitu, itu bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget. Punten Ibu siapa Bu? Bu Riana. Bu Riana. Ibu Riana baru join atau gimana? Iya, baru ini. Maria, oke. Nah, pertanyaan itu pun yang sering saya dapatkan dari konsumen saya, Bu. Ya, dari teman-teman saya, kakak saya, bahkan relasi. Satu dan lain hal saya yang pertama kali saya tanyakan adalah dia nggak mampu bayarnya karena betul-betul tidak punya penghasilan tetap ya Bu ya. Enggak, karena cacat. Mungkin tadinya kerja,
terus akhirnya nggak kerja. Nah, biasanya saya coba tawarkan untuk cuti premi, ya, cuti dulu dari pembayaran iuran tabaruknya. Tapi mohon maaf banget Bu, saya selalu bilang gini, Pak Yoga ya contohnya, karena dia kan jadi manajer salah satu IT, terus dia COVID dan dia nggak pernah punya asuransi sama sekali. Saya cuma bilang gini, Pak Yoga maaf, ketika Pak Yoga, ini contohnya aja ya Bu, ketika Pak Yoga masuk ke rumah sakit COVID 1 bulan, Pak Yoga was-was nggak sih ketika Bapak harus memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak? Enggak sih Mbak. Artinya apa? Allah kan menjamin setiap umatnya punya rezeki ya, Bu ya. Nah, kedua dia bilang gini, Mbak Mila, kalau nanti gitu ya, kalau nanti ini teman-teman harus nyimak nih. Kalau nanti. Artinya kita memprediksi apa yang belum terjadi, betul nggak teman-teman? Betul ya. Nah, saya selalu bilang, Allah aja menjamin rezeki kita. Ya, apalagi ketika kita punya niat baik untuk punya amal jariah. Ya, yakin Allah pasti kasih jalannya, Bapak. Jadi kita menenangkan juga Ibu, menenangkan hatinya dia, menenangkan hati keluarganya juga. Karena kan gini, Pak Yoga harus menyisihkan sebulan 1.500.000, ya. Istrinya nggak kerja. Terus dia bilang, Mbak Mila, nanti kalau si bapak nanti sakit banget gitu ya, dan dia nggak punya penghasilan gimana Mbak Mila? Gitu. Terus saya bilang, Bu, itu kan nanti. Ya, sesuatu yang nanti adalah apa? Sesuatu yang belum terjadi kan? Artinya, kenapa? Ya, itu ya salah satunya ya. Artinya gini, Ibu harus yakin. Bapak kemarin sebulan COVID di PMI aja, Ibu kekurangan makan enggak? Enggak sih Mbak Mila. Anak-anak berhenti kerja enggak? Enggak sih Mbak Mila. Padahal Ibu gak kerja kan? Bapak masuk ke rumah sakit. Apalagi dengan ini menyisihkan amal jariah sekeluarga. Yang niatnya adalah punya amal jariah untuk kita bekal akhirat bersama. Insya Allah, Allah akan jaminkan itu. Jadi satu dan lain hal teman-teman punten banget, kita juga harus bisa menenangkan diri calon wakif kita. Ya, kalau nanti artinya memprediksi apa yang belum terjadi, betul nggak? Ibu gak yakin dong sama Allah, gitu kan? Padahal yakin dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Rezeki hari ini aja, Ibu kebayang gak sih hari ini dapat snack yang banyak? Kan enggak ya. Artinya apa? Allah udah kasih pahala jariah Bu, untuk Ibu datang ke sini aja udah disiapkan semuanya gitu. Jadi kalau ada handling objection seperti itu, biasanya Mila tawarkan contoh. Ini sampai betul-betul enggak kerja ya Bu ya, gitu kan? Satu, ya sudah, cuti premi dulu aja. Ketika nanti Ibu punya kemampuan lagi, silahkan Ibu lanjutkan. Tapi Mila yakin Bu, Allah pasti kasih rezekinya untuk kita punya amal jariah wakaf. Gitu sih Bu, endingnya tuh pasti saya selalu yakinkan. Terkait dengan cuti premi itu, kita nanti ada ininya nggak, biaya administrasinya gitu. Kalau misalnya itu kan, misalkan kita cuti premi itu, biasanya kan kalau misalnya itu ke depannya itu kita membayar itu ya Bu, membayar apa sih biaya administrasinya gitu. Jadinya harusnya misalkan harusnya 350.000 kita bayarkan, biasanya administrasinya berapa itu kita bayarkan gitu. Ya, gini Bu. Bagaimana? Ya, mohon maaf selama ini 2 tahun sampai 3 tahun ya. Hampir 3 tahun sih yang punya wakaf itu nggak pernah cuti premi gitu ya. Bahkan satu yang harus saya ceritain sama Ibu, mereka yang sudah berwakaf itu bahkan usahanya atau anaknya atau keluarganya itu dapat keberkahan. Contoh salah satunya ya Bu ya, yang kedai kopi berwakaf itu, dia sekarang punya rumah makan yang nggak pernah dia duga-duga Bu, gitu ya. Jadi kalau masalah cuti premi harus bayar admin, saya sih belum paham banget ya. Tapi saya lebih mengedepankan adalah Ibu yakin gak sih Allah itu memudahkan kita untuk punya amal jariah wakaf. Itu aja sih sebetulnya. Mungkin karena kemarin saya asuransinya asuransi konvensional. Oh iya iya.
Oh iya iya Bu. Ya kalau wakaf itu kan lebih ke syariah Bu. Ya akadnya juga akad tabaru. Ya akadnya tolong menolong sama aja ketika kita sedekah jariah aja setiap bulan buat apa anggota yang mengikuti program kuantum wakaf. Biasanya sih itu Bu. Ya dan awal cerita saya selalu cerita bagaimana kuantum wakaf ini mudah untuk kita buat, salah satunya adalah akad tabaru yang harus kita jelaskan juga ke calon wakif gitu ya. Jadi ada wakif kita yang merasa kok saya harus terbebani bayar iuran ya gitu ya, tapi kita harus ngebuka mindset mereka adalah ini sedekah loh yang kita persiapkan untuk diri kita dan orang banyak. Ketika sedekah yang kita setorkan setiap bulan itu digunakan oleh calon wakif lain yang sedang kedukaan, artinya apa? Uang kita digunakan untuk anggota yang lain. Gitu. Itu aja sih. Ya, sama-sama. Ya, semoga Mbak siapa tadi? Oh, Bu Riana harus memang lebih belajar lagi sih Bu, lebih belajar tentang apa ya di FC 4 atau 5 ya ke syariahnya gitu Bu. Ya mendalami tentang syariahnya sendiri, kemudian belajar lagi tentang yang ada di polis wakaf itu sendiri Bu. Akad tabarunya tuh apa, bagaimana sistemnya, terus bagaimana penyaluran wakafnya, terus apakah dari sekian banyak nasabah Alianz Syariah apakah sudah pernah cair. Nah, itu ada salah satunya contoh ya di Kota Bogor usia 32 atau berapa gitu ya. Kena Covid, meninggal dunia dan itu cair 500 juta, 100 jutanya tunai langsung diserahkan ke Najir Wakaf. Ya, yang 400 jutanya untuk kedua orang tuanya. Itu salah satu contoh yang bisa kita sounding ke calon wakil kita. Oke, makasih. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Kalau gitu mungkin sesi role play kali Pak? Sesi role play? Mau role play? Boleh ya? Mau Mbak Ayu mau role play? Ada yang mau role play? Nggak ada nih, kayaknya pada senior semua ya. Ya sudah, kalau nggak ada mungkin sudah agak sore juga ya. Mohon maaf kalau sesi sharing saya simple ya, kurang kurang banyak. Mungkin nanti setiap Jumat akan ada sesi akademi wakaf lagi nih sama pakar-pakarnya. Kalau saya sih belum pakar ibu-ibu ya, cuma bisa karena biasa aja. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang skrip. Ya, boleh nanti saya kasih Anissa materinya ya. Ya. Oh ya, Pak. Kalau yang untuk itu pembukanya gimana ya? Pembukaannya saya kebetulan sama ketuanya kenal Pak, ketua himpunan karyawan gitu ya. Terus saya langsung bikin janji temu sama beliau dan tetap sama Pak. Begitu saya ketemu sama beliau, Pak Maman punten nih, Mila sekarang aktivis, aktif jadi duta kuantum wakaf. Langsung saya jelasin dulu Pak masalah kartu nama ini. Ya, kemudian Pak, di serikat buruh ini atau serikat karyawan di Astra Internasional ini ada berapa ratus orang sih Pak yang suka ikut kajian? Terutama yang ikut kajian Pak. Ya, kalau yang ikut kajian kan udah pasti ya. Nggak usah diundang juga udah pasti datang. Nah, Pak, biasanya kalau kajian hari apa? Saya tanya, oh hari Kamis pagi Mbak Mila. Boleh nggak saya sharing kuantum wakaf 15 menit aja Pak? Boleh Mbak Mila, tapi boleh nggak saya tahu dulu? Ya, karena ketika kita masuk serikat buruh itu memang lebih ini sih Pak, orangnya lebih berhati-hati. Ya, siapa nih speakernya, apa yang mau disampaikan gitu ya. Terus saya cuma bilang sesimpel ini sih Pak Maman gitu ya, tentang saya cuma sharing mereka tuh paham gak sih tentang amal jariah wakaf ya, sedekah jariah wakaf, dan saya cuma ingin menampilkan saat ini Indonesia itu menjadi salah satu negara yang sedang mengembangkan potensi wakaf. Kenapa Mbak Mila? Dia kan tanya begitu ya Pak.
Nah, di Quantum Kit itu kan ada Pak slide yang menerangkan bahwa tanah wakaf di Indonesia itu sangat banyak banget dan itu tidak ya itu Pak. Saya cuma kasih contoh itu aja. Nah, sayalah dan kamilah ini Pak Duta Quantum Wakaf yang akan membantu memfasilitasi Najir Wakaf untuk merealisasikan tanah wakaf yang tadi. Gitu. Itu aja sih, Pak. Oke. Kalau materinya nanti saya kasih ya, Pak. Yang perusahaan. Nah. Oke, saya kembalikan ke MC kondang kita. Aplaus dong buat Bu Isma. Masya Allah ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mila atas sharingnya hari ini. Bapak Ibu sahabat Quantum Wakaf yang dimuliakan Allah, demikianlah acara Akademi Wakaf kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Serta semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sehingga amalan terbesarin dulu. Sehingga amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak belajar ya hari ini dari kita semua lagi belajar semua ya. Jadi semuanya bergantian nanti akan menjadi materi dan akan menjadi MC ya insya Allah ya. Nanti Jumat depan Mania ya MC. Pembicaranya nanti Ustaz Musin insya Allah ya. Bismillah. Oke, ada yang ulang tahun? Oke, kita coba dulu ya ulang tahun nih. Ya, siapa? Silakan. Abis ini jangan pulang dulu, jangan keluar dulu, kita mau foto bareng-bareng depan ya. Kita mau foto bareng-bareng depan. Habis itu kita sholat ya dan diskusi